Memang seharusnya kita jangan hanya fokus juga ke pencegahan. Memang itu penting, saya tidak menyangkalnya, tapi kita harus ingat bahwa banyak juga pasien-pasien yang membutuhkan treatment, bahkan yang sudah dinyatakan pulih pun masih mempunyai gejala-gejala yang harus ditreatment, dalam hal ini rehabilitasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sekarang saya ingin share terkait materi yang tadi pagi saya sampaikan di acara Forum Cendekia Kelas Dunia. Ya, saya kira ini juga mungkin sangat penting untuk masyarakat umum. Jadi bukan hanya rekan-rekan yang tadi hadir di Forum Cendekia Kelas Dunia, karena saya kira masyarakat awam bahkan sampai dengan ke tenaga kesehatan yang lain yang di luar rehab medik, mereka sepertinya kurang paham tentang apa itu rehab medik dan skopnya itu seperti apa. Jadi saya record ulang dan saya upload sekarang ke channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semua. Mari kita mulai. Ya, tadi saat acara pembicara-pembicara lain lebih membicarakan topik terkait tracing, kemudian vaksin dan lain-lain, yang intinya lebih ke arah prevention program, dan pembicara terakhir tentang susceptibility dari genetik di tubuh kita. Apakah kita nanti bisa terpapar COVID virus ini lebih parah atau tidak? Saya sendiri bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan bahwa memang seharusnya kita jangan hanya fokus juga ke pencegahan. Memang itu penting, saya tidak menyangkalnya, tapi kita harus ingat bahwa banyak juga pasien-pasien yang membutuhkan treatment, bahkan yang sudah dinyatakan pulih pun masih mempunyai gejala-gejala yang harus ditreatment, dalam hal ini rehabilitasi. Jadi saya tadi pagi berbicara tentang rehabilitation for COVID-19 patients. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi secara singkat saja. Sebetulnya rehabilitasi itu apa? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian apa sih kebutuhan-kebutuhan rehabilitasi pada pasien-pasien yang terjangkit COVID-19? Kemudian rehabilitation services during and after SARS-CoV-2 infection, kemudian call for action-nya, dan conclusion. Nah, mari kita lihat apa itu rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu sendiri sebetulnya kalau dalam health system level bisa dibagi menjadi 3. Dalam hal ini saya akan memberikan informasi hanya dari 2 level saja, yaitu makro dan mikro. Pertama dari sisi makro. Jadi rehabilitasi itu adalah satu health strategi yang harus setara dengan strategi kesehatan yang lain seperti prevention, treatment atau pengobatan, kemudian paliatif, dan juga maintenance. Terkait rehabilitasi ini, health strateginya berdasarkan WHO Integrative Model of Functioning, Disability, and Health. Jadi rekan-rekan medis mungkin sudah kenal dengan ICD, International Classification of Disease. Ya, terus untuk functioning ini atau nanti kaitan dengan rehabilitasi ada namanya ICF, International Classification of Functioning. Jadi di ICD-11 yang dibuat oleh WHO sendiri sudah mulai mengintegrasikan poin-poin functioning kepada ICD-11 itu sendiri. Saya sendiri terlibat di dalam functioning properties untuk chronic pain untuk pembuatan ICD-11. Nah, kembali ke rehabilitation sebagai health strategi. Jadi goalnya itu adalah untuk enable persons with health conditions experiencing or likely to experience disability to achieve and maintain optimal functioning in interaction with the environment. Kemudian ini yang kedua saya ambil dari pengertian yang diunggah oleh WHO, dalam hal ini Dr. Etienne Krug dan Profesor Alarkes Chiesa dari WHO. Mereka adalah di divisi non-communicable disease, lebih tepatnya lagi rehabilitasi disabilitas ya. Dan di sini adalah rehabilitation comprises a set of interventions designed to reduce disability and to optimize functioning in individuals with health condition so as to enable them to better interact with their environment. Environment di sini maksudnya lebih luas, maksudnya sampai mereka bisa kembali beraktivitas
secara aktif di masyarakat sampai dengan sekolah dan juga bekerja. Nah, contoh-contoh health conditions yang ditreatment dengan rehabilitasi adalah seperti after acute disease, trauma, operasi atau surgery baik itu sebelum maupun sesudah. Kemudian non-communicable disease seperti cancer survivor, jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain. Dan jangan lupa consequences of infectious disease seperti dikarenakan SARS-CoV-2 atau kita lebih kenalnya COVID-19 ini, mereka juga mengalami gejala-gejala yang mengharuskan mereka ditreatment dengan rehabilitasi. Juga infectious disease yang lain seperti HIV dan juga Ebola. Mungkin rekan-rekan bingung apa itu functioning di sini, maksudnya apa yang harus dioptimize. Jadi berpikir, melihat, mendengar, kemudian komunikasi, moving around. Kemudian misalkan pasien-pasien COVID yang di ICU lebih banyak berbaring menjadi duduk, kemudian dari duduk mencoba untuk berdiri, berdiri mulai berjalan beberapa langkah sampai dengan daily activity sehari-hari di rumah. Itu juga adalah treatment rehabilitasi. Dan bisa juga sampai dengan getting or keeping the job. Jadi rehabilitasi sendiri mempunyai spektrum yang sangat luas ya, karena sampai bisa getting or keeping the job. Intinya kalau dari broader perspektif lebih lanjut lagi bisa sampai dengan mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dilihat sebagai essential part of healthcare dan harus diimplementasikan di semua fase healthcare, karena ini juga ada dalam universal health coverage. Nah, oleh karena itu, bahkan WHO sendiri merekomendasikan terkait rehabilitation in health system. Nah, maksudnya di sini WHO merekomendasikan ada 9 poin. Pertama adalah bahwa rehabilitasi harus diintegrasikan ke dalam health system mulai dari level Kementerian Kesehatan. Karena saya sendiri pernah melakukan assessment rehabilitation situation di beberapa negara, memang banyak sekali negara-negara terutama dari low income countries itu mereka tidak menganggap rehabilitasi itu hal yang prioritas, tidak sejajar dengan strategi kesehatan yang lain seperti prevention, treatment, palliative, dan maintenance. Nah, kemudian harus ensure bahwa hospitals include specialized rehabilitation unit and for inpatients with complex needs. Kemudian juga ada health profesionalnya, kemudian rehabilitasi harus terintegrasi di primary, secondary, tertiary. Kemudian juga bahwa rehabilitasi juga harus terdapat baik itu di komunitas maupun di hospital. Kemudian harus ada final resources, asuransinya, harus mengcover juga, kemudian health profesionalnya, karena rehabilitasi ini bukan satu health profesional saja yang terlibat, tapi ada dokter rehab medik, fisioterapis, occupational therapist, prostetis dan ortotis, rehabilitation nurse, social worker, bahkan kalau di komunitas juga bisa disebut CBR atau RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat, kader rehabilitasi berbasis masyarakat. Kemudian harus juga diakomodir terkait dengan alat-alat bantu, assistive device untuk mobilitas seperti crutches, kruk gitu ya, atau kursi roda, alat bantu dengar, alat bantu melihat seperti kacamata, dan lain-lain. Terkait dengan harus memastikan bahwa komunitas dan hospital rehabilitation service, saya dengan kolega di Indonesia juga melakukan penelitian sebetulnya yang udah publish itu terkait dengan CBR, Community Based Rehabilitation Services. Kita udah mensurvei di 3 provinsi, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, dan juga di Sulawesi Selatan. Jadi di 3 provinsi ini kita menganalisis atau mungkin mendeskripsikan bagaimana sih sebetulnya CBR atau Community Based Rehabilitation diorganize dengan menggunakan tools yang kita kembangkan. Tapi saya tidak akan berbicara tentang hal itu di sini. Kemudian juga sebetulnya kita ada proyek lain untuk mapping bagaimana rehabilitasi unit yang ada di rumah sakit di provinsi-provinsi Indonesia itu diorganize dengan menggunakan tools yang sama, atau ICSOR, International Classification of Service Organization in Rehabilitation. Ya, jadi sudah ada 5 kampus yang terlibat ya. Mudah-mudahan nanti setelah ada ini bisa bertambah lagi. Tadi juga saya waktu di pagi hari di acara Forum Cendekia Kelas Dunia, saya mengencourage Dr. Gunadi yang bekerja di FK UGM juga untuk mengencourage rekan-rekan rehab mediknya untuk terlibat dalam proyek ini. Nah, tadi
saya menyebutkan bahwa harus diimplementasikan di semua fase healthcare. Ya mungkin rekan-rekan nakes lebih pahamnya fase healthcare itu akut, post akut, dan long term. Untuk rehabilitasi ini cukup spesial karena ada yang namanya prehabilitasi. Apa prehabilitasi itu? Karena kita tahu, mungkin rekan-rekan nakes terutama yang tahu ya, bahwa misalkan seseorang yang akan melakukan surgery atau operasi, ternyata banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan jika mereka sebelum operasi dilakukan rehabilitasi, maka outcome atau hasil operasinya lebih better, kemudian juga si pasiennya lebih cepat pulih sehingga lebih cepat pulang ke rumah. Kemudian rehabilitasi tentunya harus mulai di acute rehab, mulai di fase akut atau di ICU gitu. Karena banyak sekali penelitian juga yang menunjukkan bahwa as early as possible rehabilitation should be done. Terus si pasiennya juga bakalan length of stay-nya lebih reduce, lebih berkurang dibandingkan dengan yang tidak mengalami mendapatkan rehabilitasi pada fase akut atau di ICU. Kemudian ada post akut rehabilitasi setelah keluar dari bangsal ICU. Kemudian ada long term rehabilitation, biasanya adalah untuk pasien-pasien rawat jalan seperti untuk pasien kanker, cancer survivor, diabetes, jantung, paru-paru, spinal cord injury, dan lain-lain. Mereka membutuhkan long term rehabilitation. Nah, kembali ke topik terkait rehabilitation need of COVID-19 patients. Kita lihat di sini ada paper yang dipublish dari JAMA, jurnal JAMA ya, Journal of American Medicine Association. Di sini kita lihat dari acute COVID-19 phase dulu. Jadi pasien-pasien yang masuk di fase akut di ICU biasanya mereka terutama selain respiratory tentunya ya, mereka mengalami fatigue, dyspnea, joint pain, chest pain, cough sampai ke bawah terus banyak sekali listnya. Dan ternyata setelah mereka dinyatakan sudah bebas COVID, sudah negatif dan boleh pulang, mereka masih membawa simptom-simptom yang sama gitu, terbawa terus bahkan saat mereka sudah sampai di rumah, seperti fatigue terutama lebih dari 50% masih mengalami fatigue, dan ini tentunya menjadi PR sendiri buat nakes-nakes karena jika tidak ditangani mereka akan deteriorated dan kemudian menjadi burden karena mereka tidak bisa kembali bekerja di masyarakat. Dan ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan di departemen kita Rehabilitation Medicine Hannover Medical School, bahwa long COVID symptom yang lebih 3 months after infection, mereka mengalami fatigue cukup banyak ya, pasien-pasien mengalami fatigue, kemudian pain ya, kemudian respiratory problem, sleeping problem, fears and anxiety, restriction on movement, in limitation on the sense of smell, taste, circulatory problems, kemudian bowel problems, muscle problem, bladder dysfunction, bahkan neurological symptom juga, mental health, dan bahkan menurut atasan saya, Profesor Gutun Brunner, bahwa 50% pasien rawat jalan yang ke departemen kita yang COVID ini, yang post COVID ini, COVID survivor ini ternyata mereka unfit for work. Dan kalau kita baca di media-media juga, karena saya membaca ya salah satunya di BBC, ada pasien dia sudah sembuh dari COVID tapi masih mengalami long COVID symptoms. Dia merasa dia tidak bisa bekerja kembali karena alasan-alasan seperti ini, salah satunya mental health related issue. Dan ini tentunya memerlukan rehabilitation treatment. Ya, kita membuat list apa saja sih sebetulnya simptom-simptom pada pasien-pasien post acute dan long term di paper kita ya, di paper yang ini. Dan kemudian kita mencoba untuk mengadaptasikan model rehabilitation untuk COVID-19. Tadi saya menunjukkan fase secara general untuk rehabilitasi untuk yang lain, ini untuk COVID-19. Tentunya walaupun kita sudah melakukan prevention atau pencegahan seperti physical distancing, social distancing, pakai masker, hand washing, bahkan sekarang ada vaksin juga. Kadang kita tidak tahu ya, mungkin karena ini juga takdir gitu, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada kita, tapi kita sendiri melihat gitu, mengobservasi, mungkin ada teman kita, tetangga kita, keluarga kita, atau bahkan mungkin di antara kita ada juga yang mengalaminya sehingga harus dirawat di ICU. Nah, kita tahu di ICU itu mereka memerlukan yang parah, misalkan memerlukan mechanical ventilation dan banyak pasien yang tidak bisa melakukan apa-apa ya. Dan
sebetulnya rehabilitasi sendiri harus mulai dari ICU. Kenapa? Karena ada penelitian, tapi penelitiannya masih dengan menggunakan pasien yang lain. Karena penelitian-penelitian rehabilitasi medik untuk COVID patient ini masih sedikit ya. Saya belum melihat juga apa hasil penelitian untuk fase akut ini. Jadi ada penelitian lain yang terkait dengan airway disease juga, di mana pasiennya ini memerlukan mechanical ventilation ya. Setelah diterapkan rehabilitasi pada fase ICU untuk mereka yang ini, dan ternyata memang length of stay-nya bisa menurun. Saya membaca ada yang dari 7 hari menjadi 3,5 hari, menjadi 16 sampai hampir setengahnya, pokoknya istilah hampir 50% penurunan length of stay-nya di ICU. Dan terus karena kita tahu bahwa biasanya mereka pasien-pasien itu menggunakan sedasi, jadi mereka kebanyakan berbaring gitu, otomatis kalau lama inaktif, tidak aktif, terjadi deconditioning ya, kemudian mereka juga muscle-nya jadi tidak aktif lagi, bisa menurun, muscle wasting gitu, maka memerlukan mobilisasi dan memerlukan rehabilitasi dalam hal ini, seperti mulai dilatih untuk berbaring menjadi duduk, kemudian untuk belajar berdiri ya, beberapa langkah dan lain-lain. Kemudian masuk ke early post acute rehabilitation ya. Ini lanjutan dari sebelumnya, terutama respiration treatment, karena biasanya setelah pasien-pasien melepaskan mechanical ventilation, otomatis ini namanya ada weaning phase atau penyapihan kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi respiration treatment-nya harus dilatih sehingga mereka bisa benar-benar pulih, tidak perlu menggunakan mechanical ventilation lagi. Kemudian mobilization ini ditambah mulai jika tadi di fase ICU hanya mulai latihan berdiri, mereka harus mulai dilatih untuk bisa berjalan, kemudian juga ke toilet dan aktivitas sehari-hari yang lain. Tapi harus diingat tadi pada fase ICU tentunya tenaga kesehatannya harus benar-benar menggunakan APD gitu supaya tidak terjangkit virus ini ya. Karena saat di ICU kemungkinan mereka pasien-pasien masih positif dengan si virus ini. Kemudian setelah mereka pulang biasanya banyak sekali di populasi pasien ini yang masih membutuhkan treatment ya, karena mereka masih membawa gejala-gejala seperti yang tadi saya utarakan di awal, seperti fatigue atau rasa lelah. Bukan hanya rasa lelah fisik tetapi juga rasa lelah mental, fears and anxiety, karena banyak sekali menurut dokter rehab medik yang saya suka berkorespondensi dengan dokter rehab medik di Indonesia, terutama banyak pasien yang karena tadi saat di rumah sakit itu saturasinya rendah, mereka khawatir untuk melakukan pergerakan gitu, mobilisasi ya. Jadi takut gimana-gimana gitu, dan ini kalau tidak ditangani juga rasa fears ini atau anxiety ini bisa menimbulkan ujung-ujungnya adalah fungsi dari tubuh si pasien juga makin menurun. Makanya long term rehabilitation itu sangat penting. Dan karena selama pandemik ini rumah sakit masih restriksi untuk mendatangkan pasien ke rumah sakit, mereka walaupun sebetulnya COVID patient ini masih memerlukan treatment, dan ini menjadi hambatan juga untuk Indonesia karena asuransi sendiri tidak mengcover untuk telerehabilitasi. Padahal telerehabilitasi untuk saat pandemik ini sangat diperlukan, bisa menjadi salah satu alternatif untuk menangani long COVID symptoms ini. Dan ini contoh-contoh seperti yang tadi saya tunjukkan terkait akut COVID-19, apa saja intervensinya untuk rehabilitasinya. Kemudian juga di paper yang sama ini kita melis rehabilitation-nya untuk post acute dan long term itu apa saja. Tentunya ini secara pragmatic approach, karena masih belum banyak penelitian-penelitian terkait rehab untuk post acute dan long term rehabilitation ini, karena COVID ini masih baru gitu, baru 1,5 tahun, dan tapi kita bisa menggunakan tadi seperti saya bilang pragmatic approach, merujuk ke gejala-gejala yang mirip dengan penyakit-penyakit lain ya. Dan sekarang ini sebetulnya apa yang saya utarakan sendiri tadi inline juga apa yang dinyatakan oleh WHO ya, bahwa rehabilitasi itu sangat penting dan harus mulai dari
akut, subakut, dan long term phase, karena juga termasuk salah satu cara untuk menghindari penumpukan pasien di rumah sakit gitu, karena tadi saya utarakan bahwa rehabilitasi bisa mempercepat pemulihan dan pemulangan pasien sehingga rumah sakit bertambahlah istilahnya kapasitasnya, sehingga pasien lain yang membutuhkan perawatan di rumah sakit bisa segera masuk juga. Nah, karena saya bagian dari Global Rehabilitation Alliance, kita tahun kemarin juga menerbitkan paper terkait why rehabilitation must have priority during and after the COVID-19 pandemic. Tadi saya utarakan ya, ini salah satu yang statement di GRA ini, Global Rehabilitation Alliance terkait rehabilitation services must be available in the acute, post-acute, and long-term care for patient with COVID-19. Sebetulnya bukan hanya untuk COVID-19 patient, karena menurut penelitian WHO, ada sekitar 60% layanan rehabilitasi yang disurvei di 120 negara itu mereka disrupted atau benar-benar menghentikan layanan rehabilitasinya selama pandemik. Dan ini tentunya tidak bagus karena bukan hanya pasien COVID yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Cancer survivor, cancer itu sendiri, kemudian apalagi tadi stroke, jantung, diabetes, spinal cord injury, dan lain-lain itu mereka juga masih membutuhkan rehabilitasi. Tentunya jika tidak dilayani maka tubuh mereka akan semakin deteriorated dan ujung-ujungnya mungkin kalau terlalu lama tidak ditangani maka akan terus getting worse kondisi mereka. Nah, ini juga sama, saya tidak akan membacanya lebih lanjut, yang pasti penelitian juga sangat penting sekali terkait ini. Dan tahun kemarin juga saya dan kolega di Indonesia juga menulis paper ini tentang COVID-19 pandemic in Indonesia, situation and challenges of rehabilitation medicine in Indonesia. Intinya di paper ini sendiri kita mengeluarkan rekomendasi termasuk untuk pemerintah bahwa rehabilitasi harus di-include sebagai integral part of the national strategy for COVID-19 pandemic, itu salah satunya. Kemudian di level rumah sakit juga bahwa rumah sakit harus memasukkan rehabilitasi untuk COVID ini sejak fase akut sampai dengan long term. Tapi sayangnya waktu kita publish ini belum ada rumah sakit di Indonesia memasukkan rehabilitasi sejak fase akut. Beberapa bulan setelah itu baru ada. Dan sayangnya kalau sekarang pun belum semua rumah sakit memasukkan treatment rehabilitasi di fase akut pada pasien-pasiennya. Ini sayang sekali, padahal bisa membantu juga mempercepat pemulihan dan ujung-ujungnya menaikkan kapasitas rumah sakit juga. Dan harus ada juga kerjasama health profesional dalam hal COVID ini, termasuk mengikutsertakan dokter-dokter rehab medik. Nah, kesimpulannya adalah bahwa rehabilitation should be integrated into COVID-19 national strategy, kemudian bisa meminimize consequences dari COVID-19 pandemic by shorten length of stay, kemudian mengoptimasi health outcomes, kemudian reducing healthcare dan social cost, dan increasing functioning of COVID-19 survivors. Ya, segitu presentasi saya pagi ini di acara Forum Cendekia Kelas Dunia. Terima kasih banyak.